Jadi pintu dibuka gitu, ada celahnya itu kan. Nah itu tali jariknya itu diikat di celah-celah pintu itu, terus diikat di kaki. Nah saat penggerebekan itu tuh ikatan belum dilepas. Jadi mereka tuh membuat kayak branding bahwa muslim halus gitu, sampai kita itu sebagai orang tua kayak tertipu ya. Sampai sekarang anak saya itu masih belum bisa kalau teknik ini bagus yang cewek ini, padahal udah kelas 1 SD. Rumah penitipan anak yang seharusnya menjadi tempat paling aman berubah menjadi ruang trauma berkepanjangan bagi ratusan balita. Kasus kekerasan anak di Little Aresya bukan sekedar penganiayaan biasa, melainkan dugaan kejahatan terorganisir yang berdampak pada fisik, psikologis, dan tumbuh kembang anak. Di mana pada tanggal 24 April 2026 kami dari Satreskrim melakukan penggerebekan di daycare Little Aresya. Yang sebelumnya sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak 32 tersangka dan 157 korban. Pada sesi pertama kami melakukan penetapan tersangka sebanyak 13 tersangka, diantaranya yaitu 1 kepala atau ketua yayasan, 1 orang lagi kepala sekolah, kemudian 11 orang pengasuh. Hingga saat ini sebanyak 32 orang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 13 tersangka yang ditetapkan lebih awal akan menjalani sidang perdana mereka pada 18 Agustus 2026 mendatang. Namun, perjuangan orang tua para korban mencari keadilan belum usai. Dia memang jahat gitu. Bagaimana kekerasan ini disembunyikan bertahun-tahun di balik kedok pencitraan ramah anak dan bernuansa Islami? Dan seperti apa dampak jangka panjang yang kini harus ditanggung para korban serta orang tua? Anak saya di Aresa kurang lebih 4,5 tahun, hampir 5 tahun. Di mana anak yang pertama masuk itu Agustus 2021, usia 3 tahun. Terus yang kedua itu masuk umur 2 bulan di bulan Desember 2021. Sebenarnya yang masih aktif pada saat penggerebekan itu yang adik. Kalau yang kakak itu per 1 Maret 2026 itu sudah mulai tidak mau daycare. Sering juga dia bilang, kakak tuh nggak mau makan di Aresa tapi dipaksa sampai mau mutah gitu. Terus kakak itu dipaksa tidur siang, tapi kan saya bilang, kak, kamu tuh tidak dipaksa tidur siang, kamu memang harus tidur siang karena setelah dijemput mama nanti kamu ada les. Jadi ketika les kamu tidak mengantuk. Tapi dia tidak menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sana. Setelah kejadian ini saya baru tahu kalau di sana itu dipaksa tidur itu tanpa alas di lantai 2. Jadi benar-benar lantai aja. Kenapa kakak tidak cerita? Kenapa kakak tidak merekam? Karena kakak pernah sekolah itu pakai jam yang ada kamera, pernah izin bawa tab. Dia bilang, nggak bisa mah, nanti dimarahin sama miss. Pihak yayasan secara masif membangun pencitraan yang begitu halus dan bernuansa keagamaan. Foto-foto stimulasi dan laporan harian dikirimkan rutin untuk menenangkan orang tua. Namun, usai penggerebekan, terungkap bahwa seluruh mainan edukatif itu hanyalah properti foto mereka. Kita kan dikasih background, daily report kalau anak-anak itu di sana dikasih stimulasi pelajaran layaknya sekolah biasa ya, dan kita percaya karena fotonya cantik, anaknya senyum gitu ya. Setelah kejadian kita tahu bahwa semua mainan itu hanya properti untuk foto. Nah itu juga agak menyakiti hati saya. Kita harus pindah ke sekolah, kita trial ke beberapa sekolah.
Pertanyaan anak saya setiap baru sampai di halaman melihat TK yang sesungguhnya banyak mainan itu, pertanyaannya adalah, "Mah, kalau sekolah di sini nanti nih mainannya boleh dibuat mainan nggak?" Gitu. Jadi kayak aku, aduh dek, salah banget ya mama dulu gitu. Pernah kita tanyakan, misalnya ada sesuatu luka di dagu, yang paling saya saya paling ingat itu luka dagu. Istri saya nanyakan ke admin, pada waktu itu memang adminnya salah satu ya, nggak ada yang lain ya. Tanyakan, ini kenapa ya di TK, apakah terkantuk atau kena sesuatu? Jawabannya dari pihak daycare, oh nanti saya tanyakan pengasuh yang jaga waktu itu. Dikonfrontasi, ada screenan semacam kayak percakapan antara si pemilik Little Aresya dengan pengasuh itu, bahwa mengatakan bahwa oh itu kata anaknya sudah tak tanya kemarin, katanya jatuh sama bundanya. Anaknya juga udah saya tanya kok, katanya jatuh sama bundanya, padahal itu nggak ada, jatuh di rumah. Setelah kejadian ini, Miss-nya itu bilang, "Lah itu tuh Budiah nanya di grup loh mah, ini si mamanya tanya gini-gini nih, aku harus jawabnya apa, tolong ya dek dibantu." Nah gitu. Terus yang bikin ngarang cerita itu beliau sendiri, pakai HP satunya, dikirim ke HP beliau satunya, kan banyak tuh HP-nya, ada 3 kan, dikirim lagi ke saya. Jadi kesannya tuh kayak ini jawaban Miss dikirim ke saya, kata Miss gitu. Tidak hanya memanipulasi informasi, para pengasuh juga secara aktif memberikan ancaman dan teguran pada anak-anak untuk membungkam dan membuat mereka takut mengadu pada orang tua. Penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian membongkar fakta mengerikan. Metode pengikatan tubuh dan doktrinasi ekstrim diduga telah menjadi bagian dari rutinitas di tempat ini. Ini tuh jadi bukti temuan polisi ya, karena waktu penggerebekan itu di videonya tuh polisinya buka pintu, terus ada di situ sedang diikat di pintu gitu. Jadi ini jelas banget ada bukti pengikatan kan. Jadi pintu dibuka gitu, ada celahnya itu kan. Nah itu tali jariknya itu diikat di celah-celah pintu itu, terus diikat di kaki. Kalau anak lain mungkin ada yang hari ini diikat, besok enggak gitu. Tapi kalau ini yang setiap hari diikat. Ada juga yang bilang kayak, itu kasihan, dia masih kecil, dia cuma pengen main, tapi karena dia pengennya lari-lari jadinya diikat terus. Kalau anak saya itu benjol itu ada, sampai di sini itu kayak masih ada bekas tulang yang kayak numbuh gitu loh kalau menurut saya. Jadi posisinya itu kalau diginiin ada bekasnya gitu. Nah malam-malam tiba-tiba itu ada Miss yang bikin video. Nah videonya itu kayak nyiumin anak saya gitu ya, terus ngirim ke saya gitu, "Ma, apakah kakak adik masih di sana?" Terus saya lihat nih, loh ini kok anak saya gitu kan. Terus ya Miss, tapi posisinya videonya Miss-nya itu kan dipotong-potong, cuma ada bagian di mana anak saya memang nggak pakai baju Mbak, bener-bener dari video-video itu kan nggak pakai baju. Terus ada bagian di mana si anak ini diikat, posisi tidur diikat gini pakai kain sarung. Trauma yang tertanam begitu dalam membuat refleks fisik anak berubah secara permanen. Pola kekerasan ini dapat diidentifikasi bahkan dari hal terkecil, seperti cara anak memegang botol susunya. Saya baru tahu ketika dilakukan visum kemarin, ditanya ketika cara megang dot. Nah, megang dotnya gimana? Nah, ternyata kalau megang dotnya seperti ini, berarti dia kebiasaan sudah diikat dari lama. Nah, kalau nanti mengikat tangannya gini atau gini, itu berarti tidak ada sesuatu yang. Nah, anak saya gini, Mbak. Anak saya stunting pertama, tinggi badan sangat kurang. Kemudian yang cewek juga masih di ambang batas yang memang harus digenjot lagi untuk tumbuh kembangnya. Kemudian kalau yang cewek ini sudah menjadi
karakter yang dia suka menutup diri, terus diikat, terus dimarah-marahin, terus kalau ngompol atau pup dibentak-bentak. Sampai sekarang anak saya itu masih belum bisa toilet training bagus yang cewek ini, padahal udah kelas 1 SD, masih sering nahan pipis, ngompol. Nah sekarang itu dampak dari itu salah satunya. Anak-anak mengalami depresi dan gangguan psikososial sejak dini. Kegagalan toilet training, tantrum hebat, hingga ketakutan ekstrim menjadi konsekuensi logis dari tindakan tidak manusiawi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dampak kekerasan ini tidak berhenti saat anak keluar dari liter aresia. Kerusakan perkembangan kognitif dan gangguan kesehatan mental justru memburu masa depan mereka dan orang tuanya. Jadi kalau melihat benar-benar hasil bentukan kerusakan Arisa itu ya anak saya yang kecil, karena dari 2 bulan sampai mau 5 tahun besok ini dia di sana dari pagi sampai malam lah, ibaratnya sampai sore. Jadi benar-benar itu bentukan Arisa sekali. Umur 2 bulan dia masuk ke daycare, selang 1 bulan dia ISPA, setelah ISPA dia asma. Asmanya ini bukan asma yang sehari 2 hari kambuh, bulan depan kambuh, enggak. Tiada hari tanpa dia sesek. Dia itu tertarik banget kalau lihat selendang. Aku beli pasmina baru nih, bentuknya kayak selendang. Si anak itu minta dibedong, kata-katanya adalah dibedong. Mah adik dibedong gitu kan, mau apa, mau main pocong kayak di sekolah. Aku turutin dulu nih si anak, dibedongnya di mana dek, sini, sini atau sini, kayak gambar yang beredar. Dia mintanya di bawah sini dong mbak. Berarti kan itu bukan dibedong, itu diikat. Terus aku kendorin gitu, dia nggak mau. Kayak Miss mah gini loh. Jadi dia mempraktekkan, gini loh mah. Aku berpikir bahwa itu dicuci otaknya bener itu karena itu kata-kata bedong digunakan mengganti kata-kata tali. Itu kan udah dicuci otaknya. Itu membuat aku depresi kan, kayak kepikiran lagi aku harus wirawiri ke sini. Terus kepikiran masa depan anakku. Terus kepikiran aduh aku kerja gimana ya ini caranya. Nanti anakku biar terapinya itu tidak kecolongan gitu ya. Jadi saya tuh setiap malam tuh kalau anak saya udah tidur tuh saya jadinya nangis terus setiap malam. Jam tidur saya juga sehari maksimal 3-4 jam. Disaranin sama suami saya untuk ke psikiater, diagnosanya PTSD, anxiety sama depresi. Di balik bobroknya pengasuhan Little Aresia dan kekerasan yang diduga terorganisir sejak lama, orang tua korban pun menuntut keadilan maksimal yang menyeret seluruh nama yang tercantum di struktur organisasi yayasan. Yang pasti ya mbak ya, itu mereka orang tua itu pengen semua yang ada di struktur Little Aresia itu masuk tersangka dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Anaknya dia itu namanya, di struktur ada namanya, itu juga kita pernah transfer ke mereka, bukti transfer ada. Anaknya juga, itu juga kita pernah transfer uang ke mereka. Itu sudah menjadi alat bukti bahwa itu mereka juga terlibat di strukturan. Kami wali murid tetap menuntut untuk Little Aresia yang gedung utara itu diusut tuntas, juga tentang aliran dananya itu perlu diusut tuntas juga gitu, karena masih banyak yang lolos juga. Ini tuh kasusnya itu sebenarnya dari anak saya di sana itu kan sudah ada, cuma seolah-olah tuh dibikin bahwa ini tuh baru aja terjadi karena kondisinya sangat kredit, anaknya banyak gitu ya mbak. Ini tersangkanya itu nggak cuma 1 dan 2, jadi menurut saya kayak sudah terorganisir ya. Jadi mereka tuh membuat kayak branding bahwa muslim, halus gitu, sampai kita itu sebagai orang tua kayak tertipu ya. Misal pun memang
memang maksimal 5 tahun, saya berharap ini korbannya nggak 1, ratusan. Janganlah sampai di bawah maksimal gitu loh. Jadi ya harus maksimal gitu ya Mbak. Terkait dengan perkembangan kasus yang saya tangani, sampai dengan saat ini jumlah tersangka ada 32, kemudian korbannya ada 157. Di mana tersangka ini meliputi yang sesi pertama itu ada 13 tersangka, itu sudah kita limpahkan atau tahap 2. Kemudian ada sesi 2-nya itu kita penetapan tersangka lagi 14 orang. Dan yang terakhir ini kita tambahkan lagi penetapan tersangka 5 orang. Jadi jumlahnya keseluruhan ada 32 orang. Terkait dengan yang di struktur organisasi yang Mbak itu ya, anaknya dari ketua yayasan sudah kami lakukan pemeriksaan. Ya, sampai dengan sejauh ini polisi juga belum bisa membuktikan bahwa keterlibatan F ini di Daycare Little Aresya. Kalau misalkan memang ada orang tua yang mengetahui atau memiliki informasi terkait itu, ya kami terbuka. Saksi Adia Novitasari bekerja selama di Daycare Little Aresya pernah melihat para terdakwa mencubit, memukul, mengikat kaki atau tangan anak dengan tali terhadap anak-anak yang rewel atau menangis. Bahkan ada pula yang menenggelamkan kepala anak di bak kamar mandi. Pengasuh yang pernah menenggelamkan kepala anak di kamar mandi adalah terdakwa 2 Devina dan terdakwa 10 Fitri. Dan pernah juga melihat anak ES dibedong dengan kain bedong dan bagian kainnya diikat dengan kain jarik, lalu ikatan ditautkan di sela-sela jendela kamar. Kasus Little Aresya menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan ruang tumbuh kembang anak di Indonesia. Keadilan bukan sekedar memenjarakan pelaku, melainkan memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan masa kecilnya di balik tembok pencitraan palsu.